Baik, di sini pada slide pertama yaitu introduction pada data analysis accounting. Ada analisis mindset yang dimana pola pikir analisis untuk mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Di dalamnya itu terdapat mengajukan pertanyaan yang tepat, mengomunikasi hasil kepada stakeholder, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil. Yang kedua ada ask the right question yang di dalamnya mencakup spesifik, tepat waktu, relevan, dapat dicapai dan terukur. Yang ketiga ada big data atau 4-5 yaitu ada volume, velocity, terus variety, veracity yang dimana jumlah besar, kecepatan, beragam bentuk, dan keandalan data. Yang keempat di sini ada jenis analitik yang dimana mencakup apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan. Yang terakhir ada peran dalam akuntansi. Nah, di sini tuh berperan pada audit, lebih akurat, uji seluruh populasinya. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai extract, transform, and low relevant data atau ETL. Nah, apa sih ETL itu? ETL yaitu proses yang paling memakan waktu dalam proses pikir analitik. Karena prosesnya itu berbeda untuk setiap program, basis datanya, dan juga sistem penyimpanan dan penggunaan datanya. Nah, selanjutnya yaitu ada extracting data. Nah, langkah pertama untuk kita mengekstraksi data yaitu yang pertama adalah memahami kebutuhan data yang tersedia. Kita harus paham dulu mengenai data tersebut. Lalu yang kedua yaitu melakukan ekstraksi data. Lalu yang ketiga yaitu memverifikasi kualitas ekstraksi dan mendokumentasikan apa yang telah dilakukan. Nah, untuk bisa memahami data yang tersedia, ada hal-hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai lokasi data, yang kedua mengenai aksesibilitas data, lalu yang ketiga yaitu mengenai struktur data. Nah, struktur data itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu struktur data. Struktur data yaitu data yang terorganisir dan memiliki format yang tetap. Contohnya seperti database, spreadsheet data, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada unstructured data. Nah, ini tuh data yang memiliki format yang tidak tetap atau tidak menentu. Contohnya seperti gambar, audio, dokumen, email, video, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada semi-structured data. Nah, ya ini data yang sebagian tuh terorganisir dan satunya enggak. Jadi tidak sepenuhnya terorganisir gitu. Contohnya seperti CSV, XML, COSN, dan sebagainya. Nah, karena biasanya data tuh ukurannya sangat besar, biasanya perusahaan tuh menyimpan datanya pada data warehouse, data mart, data lake, dark data, dan juga data swarm. Apa sih data warehouse tuh? Data warehouse itu merupakan tempat penyimpanan data dalam jumlah yang besar dari berbagai sumber dan digunakan untuk menganalisis dan pengambilan keputusan. Lalu kemudian data mart. Data mart itu biasanya bagiannya tuh lebih kecil atau versi kecil dari data warehouse. Nah, biasanya dibuat untuk departemen-departemen tertentu seperti data mart penjualan atau data mart pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu lake data. Lake data ini merupakan penyimpanan yang berisi structured data, unstructured data, dan juga semi-structured data. Jadi, semua data tuh disimpan dalam satu tempat, kemudian dianalisis. Kemudian ada dark data. Dark data ini data yang dikumpulkan perusahaan tetapi tidak digunakan untuk dianalisis atau menganalisis seperti itu. Lalu yang terakhir ada data swarm. Data swarm ini merupakan data lake yang tidak terorganisir dengan baik sehingga sulit digunakan. Nah, setelah kita sebelumnya sudah memiliki pemahaman yang kuat, kita bisa mulai mengekstraksi data. Nah, ekstraksi data itu memiliki izin
dari pemilik data atau data owner. Data owner ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data. Setelah mendapatkan izin, data dapat diekstrak ke file yang terpisah atau flat file. Apa sih flat file itu? Flat file itu merupakan file yang berisi data dari satu atau lebih tabel yang digabung menjadi satu baris. Flat file sering digunakan karena lebih mudah untuk dianalisis dibanding file terpisah. Kemudian ada delimiter. Delimiter ini karakter yang digunakan untuk memisahkan data dalam satu baris, menandai akhir suatu file dan awal file berikutnya. Contohnya seperti koma. Baik, selanjutnya yaitu mengenai verify the data extraction quality. Nah, setelah data tadi udah berhasil diekstrak, nah perlu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa proses ekstraksi data itu sudah lengkap. Data yang diambil juga akurat, prosesnya telah disetujui. Nah, di sini ada cara memverifikasi data. Yang pertama yaitu dengan menghitung jumlah record pada data hasil ekstraksi. Yang kedua, yaitu membandingkan jumlah record dengan data sumber. Lalu yang ketiga, jika jumlahnya sama, maka bukti bahwa ekstraksi data itu sudah lengkap. Selanjutnya, transforming data atau transformasi data. Transformasi data adalah proses standarisasi, menyusun, dan membersihkan data agar siap digunakan untuk analisis. Transformasi data ini memiliki 4 tahap. Yang pertama itu ada memahami data dan hasil yang diinginkan. Tahap ini bertujuan memahami data, hasil eksternasi, dan menentukan bentuk data akhir yang dibutuhkan untuk analisis. Spesifikasi seperti format file, struktur data, tingkat detail, serta metode penyaringan harus ditentukan agar data siap digunakan. Yang kedua ada standarisasi struktur dan pembersihan data. Tahap ini dilakukan untuk menyatukan data dari berbagai sistem yang berbeda format dan struktur. Proses ini memastikan data menjadi konsisten, lengkap, dan akurat sehingga dapat digabungkan dan dianalisis dengan benar. Yang ketiga ada validasi kualitas data. Tahap ini penting untuk memastikan data bebas dari kesalahan setelah transformasi. Data tidak hanya harus dibersihkan, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan analisis agar dapat digunakan secara efektif. Yang keempat dan yang terakhir adalah dokumentasi proses transformasi. Tahap ini diperlukan karena data sering digunakan oleh banyak pihak. Dokumentasi membantu memastikan data dipahami dengan benar dan mencegah kesalahan penggunaan di masa depan. Selanjutnya, loading data atau memuat data. Memuat data adalah tahap setelah data selesai dibersihkan dan disusun. Pada tahap ini, data dimasukkan ke dalam sistem analisis. Data harus disimpan dalam format yang dapat diterima oleh perangkat lunak penerima, seperti file teks, JSON, XBRL, atau database relasional. Jika data dimuat ke dalam basis data yang memiliki integritas referensial, maka urutan pemuatan harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran relasi. Selain itu, apply appropriate data analytic techniques. Nah, analisis data membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat karena digunakan untuk Baik, yang selanjutnya kita membahas terkait menginterpretasikan hasil. Yang dimaksud dengan menginterpretasikan hasil atau pengertian dari menginterpretasikan hasil yaitu proses memahami dan memberi makna terhadap hasil analisis data agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Interpretasi hasil adalah tahap ketika kita mulai memahami arti dari data, bukan hanya membacanya. Data yang dianalisis harus diberi makna agar bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu, interpretasi membutuhkan pemahaman konteks logika dan cara berpikir kritis, bukan sekedar kemampuan teknis. Selanjutnya, ada tantangan dalam interpretasi, yaitu ada perbedaan sudut pandang, kurangnya pemahaman konteks, pengaruh kepentingan pribadi, resiko salah tafsir data, dan visualisasi yang bisa menyesatkan.
interpretasi data sering menjadi sulit karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika konteks tidak dipahami dengan baik, data bisa ditafsirkan secara keliru, apalagi jika ada kepentingan pribadi yang memengaruhi cara membaca hasil analisis. Yang selanjutnya ada korelasi. Bias konfirmasi yaitu menafsirkan data sesuai keyakinan awal, memilih data yang mendukung pendapat pribadi, mengabaikan data yang bertentangan, dan menurunkan objektivitas analisis. Bias konfirmasi membuat seorang membaca data bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Akibatnya, interpretasi menjadi tidak objektif dan keputusannya diambil bisa keliru. Selanjutnya, prinsip interpretasi yang baik harus jujur terhadap data, tidak memaksakan kesimpulan, dan selalu mempertimbangkan konteks. Tujuannya adalah agar hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebab yang berikutnya ada berbagi hasil. Apa yang dimaksud dengan berbagi hasil itu sendiri? Itu proses penyampaian wawasan dari data yang telah diolah kepada pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mengubah data kompleks menjadi informasi yang bermakna, mudah dipahami, dan dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan yang strategis. Yang berikutnya Selanjutnya ada visualisasi data, yaitu poinnya penyajian data dalam bentuk visual, mempercepat pemahaman, mempermudah komunikasi, menampilkan pola dan tren, dan membantu penarikan kesimpulan. Visualisasi data membuat informasi lebih cepat dipahami, grafik yang baik bisa langsung menunjukkan pola dan masalah tanpa harus membaca data yang panjang. Yang selanjutnya ada dashboard data, yaitu menyajikan data penting, menampilkan matriks dan KPI. Tampilannya itu ringkas, mudah dibaca, dan mendukung keputusan cepat. Dashboard ini membantu pemangku kepentingan melihat informasi utama dalam satu tampilan, sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat. Yang terakhir ada prinsip. Nah, selanjutnya terdapat materi tentang automation. Pertama-tama kita harus pahami dulu nih bahwa automation itu merupakan penggunaan teknologi atau mesin untuk melakukan tugas yang sebelumnya itu dikerjakan oleh manusia secara otomatis ya. Nah, automation itu biasanya paling efektif untuk tugas-tugas yang rutin, berulang, berbasis aturan, dan lebih stabil tentunya. Nah, akan tetapi nggak semua aktivitas itu cocok untuk diautomatiskan ya. Jika suatu proses itu diautomatiskan secara tidak tepat, sistem itu justru dapat memproses kesalahan dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar tentunya. Oleh karena itu, automation itu masih perlu ditinjau secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Selain automation, data analisis itu juga memiliki keterbatasan. Meskipun analisis data dapat membantu kita menghasilkan informasi yang berguna, data analitis itu tidak selalu menjadi alat terbaik untuk setiap keputusan. Nah, hal ini itu terjadi karena nggak semua pertanyaan memiliki data yang andal atau dapat diukur ya. Dalam beberapa situasi, contohnya seperti intuisi, pengalaman, pertimbangan etika, dan konteks organisasi juga sangat penting dan tidak selalu dapat direpresentasikan dalam bentuk data. Sebagai contoh nih, suatu analisis data mungkin menunjukkan bahwa suatu tindakan memberikan keuntungan secara finansial. Nah, namun keputusan tersebut itu belum tentu benar jika bertentangan dengan etika atau nilai organisasi. Oleh karena itu, data analisis itu memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Data itu sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan. Nah, jadi kesimpulannya adalah automation itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas analisis tentunya, tetapi tidak selalu menjadi solusi yang paling tepat. Nah, pengambilan keputusan yang baik itu tetap memerlukan kombinasi antara data, penilaian manusia, keahlian, dan pertimbangan etika tentunya. Nah, untuk summary atau ringkasan yang dimana data analitik menjadi keterampilan penting bagi akuntan modern karena membantu mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan.